Saya terbangun mendadak jam 2 pagi karena suara teriakan keras dari luar kamar. Jantung saya berdebar kencang, napas tercekat di tenggorokan. Suara itu bukan teriakan biasa, penuh amarah, penuh kebencian. Saya mencoba mengusap mata yang masih berat, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika saya duduk di tepi kasur, suara itu makin jelas. Dan yang paling mengerikan, saya mengenali suara itu. Suara ibu mertua saya. Keluarkan semua. Saya tidak mau lihat barang-barangnya di rumah saya, teriak Ibu Lastri dengan suara yang memecah kesunyian malam. Kemudian saya mendengar suara lain, tawa. Tawa yang familiar. Tawa kakak ipar saya, Dewi. Iya Bu, buang semuanya ke jalan aja, biar dia tahu diri, kata Dewi dengan nada mengejek yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dengan tangan gemetar, saya membuka pintu kamar. Pemandangan yang saya lihat membuat kaki saya lemas seketika. Lemari pakaian saya sudah terbuka lebar, pintu kayunya hampir copot karena dibuka dengan paksa. Semua pakaian saya, baju kerja, mukena, jilbab, bahkan baju tidur, semua ditumpuk tidak karuan di ruang tamu. Ibu Lastri dan Dewi sedang sibuk mengangkat tumpukan pakaian itu menuju pintu depan. Bu Lastri, ada apa ini? Suara saya keluar pelan, hampir seperti bisikan. Ibu Lastri menoleh dengan tatapan tajam yang seakan menusuk jiwa saya. Wajahnya merah padam, matanya menyipit penuh amarah. Kamu masih berani tanya? Setelah berani-beraninya melawan saya sore tadi? Dewi tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kakak pikir bisa seenaknya ngomong sama ibu, sekarang rasakan akibatnya. Saya berlari ke ruang tamu, mencoba menghentikan mereka. Tapi terlambat. Ibu Lastri sudah melempar satu tumpukan besar pakaian saya keluar pintu. Baju-baju itu berserakan di teras. Sebagian jatuh ke halaman depan. Tetangga di seberang rumah sudah mulai menyalakan lampu, penasaran dengan keributan di tengah malam ini. Bu, tolong, ini sudah tengah malam. Kenapa melakukan ini? Saya memohon dengan air mata mulai mengalir di pipi. Rumah ini rumah saya bisa buang siapa aja yang saya mau. Ibu Lastri meraih tumpukan berikutnya, sepatu-sepatu saya. Dengan gerakan kasar, dia melemparnya satu persatu keluar rumah. Sepatu kerja saya yang baru dibeli bulan lalu jatuh ke selokan kecil di depan rumah. Sandal rumah saya bertebaran di jalan. Kamu pikir kamu siapa? Menantu yang tidak tahu terima kasih. Kami sudah kasih tempat tinggal, kasih makan, tapi kamu malah berani-beraninya melawan. Ibu Lastri terus berteriak sambil melempar barang-barang saya. Dewi mengambil tas sekolah saya, tas yang setiap hari saya bawa untuk mengajar. Dia melemparnya dengan keras, sampai tas itu terbuka dan buku-buku catatan saya berhamburan. Makanya, jangan sok pinter, cuma guru SD aja gaya-gayanya. Saya berlutut, mencoba mengambil pakaian-pakaian saya yang sudah berserakan. Tangan saya gemetar mengumpulkan satu persatu baju yang sudah terinjak-injak. Beberapa tetangga sudah keluar dari rumah mereka, memandang dengan tatapan kasihan, tapi tidak ada yang berani menghentikan. Mereka semua tahu siapa Ibu Lastri, wanita galak yang ditakuti di kompleks ini. Siti, suara lembut Pak Darmo, tetangga sebelah rumah, memanggil saya pelan. Tapi istrinya segera menarik lengannya, membawa masuk kembali ke rumah. Tidak ada yang mau berurusan dengan Ibu Lastri. Kemudian saya melihat Dewi keluar lagi dari rumah. Kali ini dia membawa bingkai foto pernikahan saya dengan Budi. Saya bangkit, berlari mencoba merebut foto itu. Tapi Dewi lebih cepat. Dia melempar bingkai itu ke aspal jalan. Kaca pembungkus foto pecah berkeping-keping. Foto saya dan Budi yang tersenyum bahagia di hari pernikahan kami kini tergeletak di jalan, terinjak pecahan kaca. Tidak, saya menjerit. Air mata saya mengalir deras. Itu satu-satunya foto pernikahan yang sudah saya cetak dan bingkai. Foto kenangan paling berharga dalam hidup saya. Ibu Lastri berjalan keluar, berdiri di teras dengan tangan berkacak pinggang. Tatapannya meremehkan saya yang sedang berlutut di tengah jalan, dikelilingi barang-barang saya yang berantakan. Kamu lihat ini akibatnya kalau menantu berani melawan mertua. Seharusnya kamu bersyukur kami mau terima kamu masuk keluarga ini. Tapi Bu, saya cuma minta gaji saya sendiri. Itu hak saya. Suara saya terputus-putus karena isak tangis. Hak? Kamu tinggal di rumah saya, makan dari dapur saya, pakai listrik saya, dan kamu masih bicara soal hak? Ibu Lastri turun dari teras, berjalan mendekat ke arah saya. Kamu itu tidak tahu diri. Kalau bukan karena budi kasihan, kamu pikir kami mau terima kamu? Keluarga kamu cuma tukang sayur di pasar. Beruntung banget kamu bisa jadi bagian dari keluarga kami. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau.
Saya tahu keluarga saya sederhana. Papa saya memang pedagang sayur di pasar, dan mama membantu berjualan. Tapi mereka orang baik. Mereka membiayai sekolah saya sampai saya bisa jadi guru. Mereka mengajarkan saya untuk selalu hormat pada orang yang lebih tua. Dan itulah yang saya lakukan selama 3 tahun menikah dengan Budi. Saya selalu hormat, selalu nurut, bahkan ketika perlakuan mereka menyakitkan. Dewi tertawa lagi. Iya kak, harusnya bersyukur. Kakak kan dulu pacaran sama anak dokter, cantik lagi. Masa sekarang sama guru biasa aja, malu-maluin. Saya hanya bisa menunduk, air mata terus mengalir. Sudah berapa kali saya mendengar kalimat itu dalam 3 tahun pernikahan? Ratusan kali. Setiap kali Ibu Lastri marah, dia selalu membanding-bandingkan saya dengan mantan pacar Budi. Seakan saya bukan manusia yang punya perasaan. Sekarang kamu tidur di jalan sana. Ibu Lastri menunjuk ke arah tumpukan pakaian saya yang berserakan. Besok pagi pergi dari sini. Jangan kembali lagi. Saya tidak mau punya menantu seperti kamu. Bu, tolong. Budi masih di Surabaya. Setidaknya biarkan saya tunggu sampai dia pulang. Saya memohon. Budi, kamu pikir Budi akan bela kamu? Dia anak saya. Dia akan ikut kata-kata saya. Ibu Lastri berbalik, berjalan kembali ke rumah. Dewi, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dewi tersenyum puas, mengikuti perintah ibunya. Pintu rumah itu, rumah yang sudah 3 tahun saya tinggali, rumah yang seharusnya jadi tempat saya berlindung, kini tertutup rapat dengan bunyi kunci yang dikancing dari dalam. Saya mendengar bunyi pintu belakang juga dikunci. Semua akses masuk ditutup. Saya duduk di tepi jalan, dikelilingi barang-barang saya yang hancur berantakan. Jam di ponsel menunjukkan pukul 02.45 dini hari. Udara malam begitu dingin, tapi yang lebih dingin adalah perasaan saya. Saya merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja ke jalanan. Beberapa tetangga masih mengintip dari balik jendela mereka. Saya bisa merasakan tatapan kasihan mereka, tapi tidak ada yang berani keluar menolong. Bu Sari di rumah sebelah sempat membuka pintu sedikit, tapi kemudian menutupnya lagi. Mungkin dia takut menjadi sasaran kemarahan Ibu Lastri berikutnya. Saya mulai mengumpulkan pakaian-pakaian saya dengan tangan gemetar. Beberapa baju sudah kotor terkena tanah dan debu jalanan. Mukena saya yang putih bersih, kini ada noda hitam dari knalpot motor yang lewat tadi. Saya melipat satu persatu dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Sebenarnya, bagaimana saya bisa sampai di titik ini? 3 tahun lalu, saya adalah Siti Rahmawati yang bahagia. Saya baru saja diterima sebagai guru di SD Harapan Bangsa, sekolah swasta yang cukup bagus di daerah kami. Gaji saya tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tua dan menabung. Saya bertemu Budi di pernikahan teman. Dia baik, perhatian, dan tampan. Keluarganya terlihat harmonis. Rumah mereka besar dan mewah dibanding rumah kontrakan kecil kami. Ketika Budi melamar, Papa sempat ragu. Anak orang kaya biasanya susah diatur, Nduk. Kamu yakin? Kata Papa waktu itu. Tapi saya yakin. Budi sangat mencintai saya, begitu kata-katanya. Dan ketika saya bertemu keluarganya untuk pertama kali, mereka tersenyum ramah. Ibu Lastri bahkan memeluk saya, memanggil saya anak dengan hangat. Selamat datang di keluarga kami, Siti. Anggap ini rumah sendiri ya, kata Ibu Lastri waktu itu dengan senyum manis. Tapi semuanya berubah setelah pernikahan. Minggu pertama masih baik-baik saja. Ibu Lastri masih bersikap ramah, meski sesekali ada komentar-komentar kecil. Masak sayur asamnya kok agak asam ya? Budi kan nggak suka yang terlalu asam. Atau, cuci piringnya yang bersih dong, masih ada bekas minyak tuh. Tapi kemudian komentarnya makin sering, makin keras. Dewi yang awalnya cuek, mulai ikut-ikutan berkomentar. Wah, kakak ipar kalau setrika baju kok nggak rapi sih? Kerah bajuku masih kusut. Saya mencoba sabar. Ini keluarga suami saya, pikirku. Saya harus berusaha lebih keras agar mereka menerima saya. Maka saya bangun lebih pagi, memasak lebih banyak, membersihkan rumah lebih teliti. Tapi tidak ada yang cukup. Selalu ada yang salah, selalu ada yang kurang. Bulan ketiga pernikahan, saya masih menyimpan gaji sendiri. Tapi kemudian Ibu Lastri memanggil saya ke kamarnya. Siti, kamu kan sudah jadi bagian keluarga ini. Mulai bulan depan, gaji kamu setor ke saya ya. Biar saya yang atur untuk kebutuhan rumah dan tabungan kalian sama Budi. Saya bingung. Budi sudah bekerja dengan gaji yang besar sebagai manajer di perusahaan distribusi. Kenapa gaji saya yang hanya beberapa juta juga harus disetor? Tapi, saya tidak berani menolak. Saya masih ingat didikan Mama. Kalau sudah jadi menantu, harus hormat sama mertua. Jangan banyak bantah.
Maka saya menyerahkan gaji saya setiap bulan. Kadang Ibu Lastri memberi saya uang jajan sedikit, kadang tidak sama sekali. Kalau saya butuh sesuatu, bahkan hanya pembalut atau sabun pribadi, saya harus minta izin dulu. Seringkali saya harus mendengar ocehan, "Boros banget sih kamu. Kemarin baru minta, sekarang minta lagi." Budi tahu soal ini. Tapi setiap kali saya komplain, dia selalu bilang, "Sabar ya sayang. Mama memang suka ngatur, tapi niatnya baik kok. Dia cuma mau bantu kita menabung." Tapi uang tabungan itu tidak pernah saya lihat. Tidak pernah ada laporan berapa uang yang terkumpul. Dan ketika saya coba tanya, Ibu Lastri marah. "Kamu tidak percaya sama saya? Saya Ibu Budi. Masak saya mau mencuri uang kalian? Selain masalah uang, ada banyak aturan lain yang harus saya ikuti. Saya tidak boleh pulang ke rumah orang tua tanpa izin Ibu Lastri. Padahal rumah orang tua saya hanya 30 menit naik angkot. Sekali saya nekat pulang tanpa izin karena papa sakit, Ibu Lastri tidak mengizinkan saya masuk rumah selama 2 jam. Saya harus duduk di teras depan sambil menunggu dia mengampuni kesalahan saya. Menantu yang baik harus tahu prioritas. "Prioritas kamu sekarang keluarga suami, bukan orang tua kandung lagi," katanya waktu itu dengan dingin. Setiap pagi saya harus bangun jam 4 untuk masak sarapan buat semua orang. Ibu Lastri, Dewi, Budi, dan saya. Nasi goreng, nasi uduk, atau bubur ayam, tergantung permintaan mereka. Setelah itu saya harus menyiapkan semuanya di meja makan dengan rapi, lengkap dengan teh manis hangat dan buah potong. Baru setelah itu saya boleh bersiap-siap untuk mengajar. Seringkali saya sampai di sekolah terlambat karena kelelahan. Pak Hadi, kepala sekolah kami, pernah memanggil saya. "Bu Siti, ada masalah di rumah. Akhir-akhir ini sering terlambat dan sepertinya kurang tidur." Saya cuma tersenyum dan bilang tidak apa-apa. Bagaimana saya bisa cerita? Cerita bahwa saya diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri, bahwa mata saya sering bengkak karena menangis malam-malam. Yang paling menyakitkan adalah sikap Budi. Dia tahu semuanya, tapi tidak pernah benar-benar membela saya. Setiap kali saya mengeluh, dia selalu bilang, "Sabar ya sayang, nanti juga mama lama-lama terbiasa sama kamu. Jangan keras kepala, nurut aja dulu. Nurut aja dulu." Kata-kata itu seperti mantra yang selalu saya dengar dari Budi. Seakan semua kesalahan ada pada saya karena tidak cukup mengalah, tidak cukup sabar, tidak cukup nurut. Dan puncaknya terjadi kemarin sore. Budi sudah seminggu dinas ke Surabaya. Biasanya kalau dia tidak ada, perlakuan Ibu Lastri dan Dewi makin menjadi-jadi. Tapi kemarin benar-benar melewati batas. Ibu Lastri memanggil saya ke ruang tamu. "Siti, gaji kamu bulan ini sudah cair kan?" "Sudah Bu, tapi belum saya ambil. Insya Allah besok saya ke bank. Sekalian aja sekarang, Dewi mau antar kamu. Langsung setor ke rekening saya ya, ada yang mau saya bayar." Saya terdiam. Sebenarnya gaji bulan ini saya butuhkan untuk beberapa keperluan pribadi. Jilbab-jilbab saya sudah pada lusuh, saya perlu beli yang baru. Sepatu kerja saya juga sudah hampir robek di bagian sol. Tapi melihat tatapan Ibu Lastri yang tajam, saya hanya mengangguk. Tapi kemudian Dewi menambahkan, "Oh iya Kak, sekalian tolong bayarin cicilan motor saya yang bulan ini ya. Belum sempat bayar nih." Hati saya seakan ditusuk. Motor Dewi, kenapa saya yang harus bayar cicilan motornya? Motor itu bahkan tidak pernah saya pakai sekalipun. Kenapa? Kenapa saya yang bayar? Saya akhirnya berani bertanya. Dewi terlihat terkejut. Ini pertama kalinya saya bertanya balik. "Loh, kan kita keluarga, masa nggak mau bantu? Tapi bulan lalu juga saya yang bayar. Bahkan beberapa bulan terakhir saya yang bayar terus. Memangnya kenapa? Kamu pelit ya?" Suara Dewi naik. Ibu Lastri ikut menatap saya dengan tajam. "Siti, kamu ini kenapa sih? Cuma diminta bantu sedikit kok enggak mau. Gaji kamu juga dari hasil kami yang sudah sekolahkan kamu kan?" Saya bingung dengan logika itu. Saya sekolah dari biaya orang tua saya sendiri, bukan keluarga Budi. Tapi saya tidak berani membantah itu. Yang saya bantah adalah soal pembayaran motor Dewi. "Bu, maaf, tapi saya butuh uang untuk keperluan saya sendiri. Sudah lama saya tidak beli apa-apa untuk diri saya." "Keperluan apa? Kamu kan sudah tinggal di sini gratis, makan juga gratis. Mau beli apa lagi? Jilbab saya sudah pada tipis, Bu. Sepatu kerja saya juga sudah rusak. Terus, emang berapa sih harganya? Gaji kamu jutaan, masa cuman buat beli jilbab sama sepatu nggak cukup? Sisanya kemana?" Ibu Lastri bertanya dengan nada menuduh. "Sisanya, sudah saya setor ke ibu setiap bulan." "Nah, kan memang seharusnya begitu. Jadi sekarang kamu ambil gaji, bayar cicilan motor Dewi, sisanya setor ke saya. Selesai." "Tapi Bu, tapi apa?" Suara Ibu Lastri meledak.
Kamu ini tidak tahu diri ya? Kami sudah kasih tempat tinggal, kamu masih berani ngelawan? Kamu pikir siapa kamu? Kalau bukan karena budi, kamu pikir kami mau terima kamu masuk keluarga ini? Air mata saya mulai menetes. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang sudah tidak kuat lagi. Sudah 3 tahun saya diam, sudah 3 tahun saya nurut, tapi tidak ada habisnya. Malah makin menjadi-jadi. Bu, saya tidak bilang tidak mau setor. Tapi gaji saya kan hak saya. Saya butuh sisanya untuk keperluan pribadi saya. Tolong mengerti. Dewi berdiri, menunjuk-nunjuk wajah saya. Dengar ya Kak Ipar, kamu itu jangan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Keluarga kamu cuma pedagang sayur. Beruntung banget kamu bisa naik kelas dengan masuk keluarga kami. Kata-kata itu membakar sesuatu dalam diri saya. Saya bangkit berdiri. Dewi, keluarga saya memang pedagang sayur. Tapi mereka jujur, mereka baik. Mereka tidak pernah merendahkan orang lain. Dan saya tidak naik kelas. Saya menikah karena cinta. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi saya. Ibu Lastri menampar saya dengan keras sampai saya terhuyung. Kurang ajar. Kamu berani teriak-teriak sama adik ipar kamu. Kamu tidak tahu tata krama ya? Pipi saya panas. Rasanya seperti terbakar. Saya memegangi pipi sambil menatap Ibu Lastri dengan tidak percaya. Ini pertama kalinya dia menampar saya. Mulai sekarang saya tidak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Pergi! Teriak Ibu Lastri. Saya lari ke kamar, mengunci pintu. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya langsung mengambil HP dan mengirim pesan panjang ke Budi, menceritakan semuanya. Tentang tamparan tadi, tentang perlakuan mereka selama ini, tentang gaji saya yang dikontrol, tentang semuanya. Budi membalas beberapa jam kemudian. Sayang, aku tahu ini berat buat kamu. Maaf aku tidak bisa di sana. Besok aku usahakan pulang cepat. Aku akan urus semuanya. Aku janji akan bela kamu. Aku cinta kamu. Pesan itu sedikit menenangkan saya. Akhirnya Budi akan bela saya. Akhirnya dia akan ambil tindakan. Saya tertidur dengan mata bengkak sekitar pukul 11 malam. Dalam tidur saya bermimpi buruk, bermimpi diusir dari rumah, bermimpi ditinggal sendirian. Dan mimpi itu menjadi kenyataan jam 2 pagi tadi. Sekarang saya duduk di tepi jalan ini, sendirian, dikelilingi barang-barang saya yang berantakan. Jam sudah menunjukkan pukul 3.30 dini hari. Keributan tadi sudah reda, tetangga-tetangga sudah masuk kembali ke rumah mereka. Lampu-lampu rumah mati satu persatu. Hanya lampu jalan yang menerangi saya dan tumpukan barang-barang saya. Saya mengambil HP dari saku baju tidur saya. Layarnya retak sedikit, mungkin terkena benturan ketika semua barang dilempar keluar. Tapi masih bisa dipakai. Saya membuka galeri foto. Ada banyak foto saya bersama Budi, foto pernikahan, foto honeymoon ke Bali, foto-foto kami yang bahagia. Apakah dia benar-benar mencintai saya? Atau saya hanya alat untuk memenuhi keinginannya punya istri, sementara dia tidak pernah benar-benar mau berjuang untuk kebahagiaan saya? Air mata saya mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Ada kemarahan yang mulai tumbuh. 3 tahun saya menahan diri, 3 tahun saya mengalah, 3 tahun saya menerima perlakuan tidak adil. Dan apa hasilnya? Saya dibuang seperti sampah di tengah malam. Tidak bisa seperti ini terus. Saya mulai berpikir jernih. Saya perlu bukti. Saya perlu dokumentasi atas semua yang terjadi malam ini. Dengan tangan gemetar, saya mulai memotret barang-barang saya yang berserakan di jalanan. Foto pakaian yang kotor, foto sepatu diselokan, foto bingkai foto pernikahan yang pecah. Saya mengambil foto dari berbagai sudut, memastikan terlihat jelas bahwa ini terjadi di depan rumah keluarga Budi. Kemudian saya teringat sesuatu. Bu Sari, tetangga sebelah rumah, punya CCTV di depan rumahnya. Kameranya mengarah ke jalan, pasti merekam semua kejadian tadi. Dengan langkah gontai, saya berjalan ke rumah Bu Sari. Saya mengetuk pintu pelan-pelan. Tidak ada jawaban. Saya mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Bu Sari, Bu, saya Siti, mohon bantuannya. Suara saya serak, akhirnya pintu terbuka sedikit. Bu Sari mengintip dengan wajah khawatir. Siti, kamu tidak apa-apa? Bu, saya mohon. CCTV rumah ibu yang di depan. Bisakah saya minta rekaman malam ini? Saya butuh sebagai bukti, Bu. Bu Sari tampak ragu. Dia menoleh ke belakang, seperti memastikan suaminya tidak mendengar. Siti, aku kasihan sama kamu. Tapi kalau aku bantu, nanti Ibu Lastri marah. Bu, tolong. Saya janji tidak akan bilang siapa yang kasih rekaman ini. Saya mohon, Bu. Ini hak saya untuk punya bukti. Bu Sari terdiam cukup lama. Kemudian dia menghela napas. Ya sudah, tunggu sebentar.
Beberapa menit kemudian, Bu Sari keluar dengan flash disk kecil. Ini rekaman dari jam 2 sampai jam 3 tadi. Sudah saya copy. Tapi tolong ya, jangan bilang siapa-siapa dapat dari mana. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Saya memeluk flash disk itu erat-erat. Bu Sari masuk kembali ke rumahnya dengan cepat, menutup pintu rapat-rapat. Saya kembali ke tumpukan barang-barang saya. Sekarang saya punya foto, saya punya video. Saya punya bukti kuat tentang apa yang terjadi malam ini. Saya membuka aplikasi pelaporan polisi online di HP. Dengan jari gemetar, saya mulai mengetik laporan. Saya jelaskan kronologi kejadian. Saya upload foto-foto yang saya ambil. Untuk video dari CCTV, saya berjanji akan membawa flash disknya kalau diperlukan. Kategori laporan: KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan perusakan properti pribadi. Jantung saya berdebar keras ketika jari saya melayang di atas tombol kirim laporan. Apakah saya benar-benar akan melakukan ini? Melaporkan mertua sendiri ke polisi? Tapi kemudian saya teringat tamparan tadi sore. Teringat kata-kata kasar yang selalu saya dengar. Teringat gaji saya yang dikontrol. Teringat semua perlakuan tidak adil selama 3 tahun. Dan yang paling penting, saya teringat barang-barang saya yang sekarang berserakan di jalanan seperti sampah. Cukup sudah. Saya menekan tombol kirim laporan. Notifikasi muncul. Laporan Anda telah diterima. Nomor laporan: KDRT 2024 Srimba Punisampurwono 2 Lu 347. Tim kami akan segera menindaklanjuti. Terima kasih. Saya memeluk ponsel saya erat-erat. Apa yang sudah saya lakukan? Akankah ini membuat semuanya lebih baik atau lebih buruk? Tapi tidak ada jalan mundur lagi. Saya sudah mengambil keputusan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, saya berani melawan. Saya berani berdiri untuk diri saya sendiri. Sambil menunggu tanggapan dari laporan saya mulai merapikan barang-barang. Saya melipat pakaian-pakaian yang masih bisa diselamatkan. Beberapa baju sudah terlalu kotor, mungkin tidak akan bisa dipakai lagi. Sepatu yang jatuh ke selokan saya angkat, tapi sudah basah dan bau. Saya kumpulkan semua dalam beberapa tumpukan rapi di pinggir jalan. Foto pernikahan yang pecah saya ambil dengan hati-hati. Saya keluarkan foto dari bingkainya yang sudah hancur. Foto itu sedikit robek di bagian sudut, tapi masih bisa diselamatkan. Saya lipat pelan-pelan dan masukkan ke saku baju. Udara malam makin dingin. Saya menggigil dalam baju tidur tipis, tapi saya tidak mau mengetuk pintu rumah itu lagi. Saya tidak mau meminta belas kasihan dari orang yang baru saja membuang saya seperti sampah. Sekitar jam 4.30 pagi, langit mulai menerang sedikit. Suara azan subuh berkumandang dari masjid dekat kompleks. Saya duduk di pinggir jalan, memandang langit yang perlahan berubah warna, dari hitam menjadi biru gelap. Sebentar lagi matahari akan terbit, hari baru akan dimulai. Hari yang akan mengubah hidup saya selamanya. Jam 6 pagi, matahari mulai menampakkan diri di ufuk timur. Cahayanya yang kemerahan menerangi jalanan tempat saya masih duduk termenung. Beberapa tetangga mulai keluar rumah untuk aktivitas pagi mereka. Ada yang pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Ada yang sudah mulai menyapu halaman. Mereka semua memandang saya dengan tatapan kasihan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Pak Darmo yang tadi malam sempat memanggil saya keluar lagi dari rumahnya. Kali ini istrinya tidak menahannya. Dia berjalan pelan mendekati saya sambil membawa gelas teh hangat. "Siti, nak, minum ini dulu. Udara pagi dingin," katanya dengan suara lembut sambil menyerahkan gelas plastik berisi teh manis. "Terima kasih, Pak." Suara saya serak, hampir tidak keluar. Saya menerima teh itu dengan tangan gemetar. "Kamu mau kemana sekarang? Tidak bisa tetap di sini terus," tanya Pak Darmo, sambil memandang tumpukan barang-barang saya yang masih berserakan. Sebelum saya sempat menjawab, terdengar suara mesin mobil dari ujung gang. Sebuah mobil patroli polisi memasuki kompleks kami dengan pelan. Jantung saya berdegup kencang. Mereka datang. Mereka benar-benar datang menanggapi laporan saya. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah keluarga Budi. Pintu mobil terbuka, turun 2 orang polisi dengan seragam lengkap. Yang satu bertubuh tinggi besar dengan pangkat bribka, satunya lagi lebih muda dengan pangkat brigadir. Pak Darmo mundur beberapa langkah, terkejut dengan kedatangan polisi. "Siti, kamu yang..." Saya hanya mengangguk pelan. Pak Darmo memandang saya dengan tatapan campur kagum dan khawatir, kemudian dia perlahan kembali ke rumahnya. Polisi yang lebih tua menghampiri saya. "Permisi, apakah benar ini kediaman Ibu Lastri dan Dewi?" "Benar, Pak," jawab saya sambil mencoba berdiri. Kaki saya kram karena terlalu lama duduk di jalan.
Anda saudari Siti Rahmawati yang melaporkan? Tanya polisi itu sambil memeriksa tablet di tangannya. Iya pak, saya. Polisi yang lebih muda mulai memotret tumpukan barang-barang saya yang masih berserakan di jalanan. Dia mengambil foto dari berbagai sudut, pakaian yang kotor, sepatu diselokan, bingkai foto yang pecah. Semua didokumentasikan dengan teliti. Baik, kami akan proses sesuai prosedur. Tolong tunggu di sini sebentar ya Mbak Siti, kata Bribka itu, kemudian berjalan menuju pintu rumah. Tok, 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 polisi itu mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Permisi, ini dari Polsek Kecamatan. Tolong buka pintunya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kunci dibuka dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Dewi mengintip dengan wajah masih mengantuk. Tapi begitu melihat dua polisi di depan pintu, matanya langsung terbelalak lebar. Selamat pagi, Pak. Katanya dengan suara bergetar. Selamat pagi, kami mencari Ibu Lastri dan Dewi. Ini terkait laporan penganiayaan dan perusakan properti pribadi yang kami terima tadi malam. Mohon kerjasamanya. Wajah Dewi berubah pucat. Laporan? Laporan apa, Pak? Bisa kami bicara dengan Ibu Lastri? Dan mohon Anda juga ikut, karena Anda termasuk dalam laporan tersebut. Dewi berdiri kaku di depan pintu. Tangannya yang memegang gagang pintu terlihat gemetar. Sebentar, Pak. Saya panggilkan Ibu dulu. Dia berlari ke dalam dengan panik. Saya bisa mendengar suaranya yang terdengar ketakutan memanggil ibunya. Bu, ada polisi. Ada polisi di depan. Tidak lama kemudian, Ibu Lastri keluar. Wajahnya masih kusut, rambutnya berantakan, tapi yang paling jelas terlihat adalah raut ketakutan di matanya. Ketakutan yang sama sekali berbeda dari sikap sombong dan angkuhnya tengah malam tadi. Ada apa ini, Pak Polisi? Pasti ada kesalahpahaman, kata Ibu Lastri mencoba tersenyum, tapi senyumnya kelihatan dipaksakan. Polisi itu mengeluarkan tablet dan menunjukkan layarnya. Ini laporan yang kami terima jam 3.47 dini, hari dari saudari Siti Rahmawati. Ada tuduhan KDRT dan perusakan properti. Kami sudah mendokumentasikan barang bukti di luar. Sekarang kami perlu keterangan dari Anda dan putri Anda, Dewi. KDRT? Perusakan properti? Pak, ini cuma masalah keluarga biasa. Menantu saya yang tidak tahu diri, saya cuma kasih pelajaran sedikit. Tidak perlu sampai lapor polisi segala. Ibu Lastri mencoba meremehkan situasi. Maaf Bu, tapi ini bukan masalah keluarga biasa. Melempar barang orang lain ke jalanan tengah malam, merusak properti pribadi, ini termasuk tindak pidana. Dan menurut UU PKDRT, perlakuan yang menelantarkan atau merendahkan anggota keluarga juga masuk kategori kekerasan psikis. Wajah Ibu Lastri makin pucat. Tapi Pak, dia menantu saya. Status sebagai mertua tidak memberi Anda hak untuk melakukan tindakan seperti ini, Bu. Menantu juga punya hak hukum yang sama. Polisi muda yang tadi memotret barang-barang saya kini berjalan mendekati kami sambil menunjukkan layar kameranya ke Bribka. Pak, sudah saya dokumentasikan semua. Ada sekitar 50 foto dari berbagai sudut. Bagus, sekarang kita perlu keterangan dari kedua pihak. Bribka itu menoleh ke arah Ibu Lastri dan Dewi. Mohon Ibu dan Mbak Dewi ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Tidak bisa sekarang, Pak. Saya belum mandi, belum sarapan. Ibu Lastri mencoba menunda. Tidak perlu lama kok, Bu. Prosedur standar saja. Kalau memang tidak ada masalah, nanti juga bisa langsung pulang. Dewi berbisik ke ibunya dengan panik. Tapi bisikannya cukup keras, sampai saya bisa dengar. Bu, bagaimana ini? Kalau sampai ada catatan polisi, gimana reputasi kita? Ya, reputasi. Hal yang selama ini paling dijaga oleh keluarga Ibu Lastri. Di kompleks ini, mereka dikenal sebagai keluarga berada, terhormat, religius. Ibu Lastri bahkan ketua pengajian ibu-ibu kompleks. Dewi aktif di organisasi pemuda masjid. Kalau tersebar berita mereka berurusan dengan polisi karena KDRT, bagaimana pandangan tetangga? Tetangga-tetangga sudah mulai berdatangan, penasaran dengan mobil polisi yang parkir di depan rumah Ibu Lastri. Bu Ratna, Bu Sari, Pak Wawan, bahkan Pak RT juga datang. Mereka berbisik-bisik sambil memandang bergantian ke arah polisi, Ibu Lastri, dan saya. Ada apa ini? Kok ada mobil polisi? Tanya Pak RT menghampiri. Polisi muda menjelaskan secara singkat. Pak RT, ada laporan KDRT dan perusakan properti. Kami sedang proses sesuai prosedur. Pak RT memandang ke arah tumpukan barang-barang saya yang masih berserakan. Kemudian, dia menatap Ibu Lastri dengan kecewa. Bu Lastri, ini benar? Ibu Lastri tidak menjawab.
Dia hanya menunduk, sesuatu yang tidak pernah saya lihat selama 3 tahun ini. Wanita yang selalu angkuh, yang selalu merasa paling benar, kini menunduk malu di hadapan tetangga-tetangganya. "Bu, Mbak, mohon ikut kami sekarang," kata Bribka itu dengan tegas. "Sebentar, Pak. Boleh saya ganti baju dulu?" tanya Ibu Lastri dengan suara yang hampir seperti memohon. "Silakan, tapi cepat ya, Bu. Kami tunggu di sini." Ibu Lastri dan Dewi masuk ke dalam rumah. Saya bisa mendengar suara mereka yang berbisik-bisik panik di dalam. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dengan pakaian yang sudah lebih rapi, tapi wajah mereka masih pucat pasi. Sebelum masuk ke mobil polisi, Ibu Lastri menatap saya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kemarahan, ada ketakutan, ada juga sedikit penyesalan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Mbak Siti, mohon juga ikut ke kantor untuk memberikan keterangan sebagai pelapor," kata polisi muda kepada saya. "Baik, Pak, tapi barang-barang saya menunjuk ke tumpukan pakaian dan barang-barang lainnya. "Pak RT, mohon bantuannya untuk mengamankan barang-barang saksi korban ya, Pak. Ini juga barang bukti," kata Bribka itu. Pak RT mengangguk. "Baik, Pak, nanti saya dan warga bantu amankan." Kami bertiga, saya, Ibu Lastri, dan Dewi, masuk ke mobil polisi. Suasana dalam mobil sunyi mencekam. Ibu Lastri dan Dewi duduk di barisan belakang, saya duduk di tengah bersama polisi muda. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan 15 menit ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, kami dibawa ke ruangan yang berbeda. Saya diminta duduk di ruang tunggu, sementara Ibu Lastri dan Dewi dibawa ke ruang pemeriksaan. Seorang polisi wanita menghampiri saya dengan membawa formulir. "Mbak Siti, saya Bribtu Ratih. Saya akan bantu proses laporan Mbak. Tolong ceritakan kronologis kejadiannya dari awal ya." Dengan suara yang masih serak, saya menceritakan semuanya. Mulai dari pertengkaran kemarin sore tentang gaji, tamparan yang saya terima, sampai kejadian tengah malam, di mana semua barang saya dibuang ke jalanan. Bribtu Ratih mendengarkan dengan serius sambil mencatat. "Mbak punya bukti foto atau video?" tanyanya. "Ada, Pak. Foto saya ambil sendiri tadi pagi. Video dari CCTV tetangga juga ada, ini flash disknya." Saya menyerahkan HP dan flash disk yang Bu Sari berikan. Bribtu Ratih memeriksa foto-foto di HP saya. Kemudian dia memasukkan flash disk ke laptop dan memutar videonya. Video itu dengan jelas merekam bagaimana Ibu Lastri dan Dewi melempar barang-barang saya keluar rumah, bagaimana mereka tertawa, bagaimana saya berlutut di jalanan mengumpulkan barang-barang saya. "Ini bukti yang sangat kuat, Mbak. Video CCTV ini sangat jelas," kata Bribtu Ratih. "Mbak juga bilang ada tamparan kemarin sore?" "Iya, Pak." "Apakah ada saksi?" "Tidak ada, hanya kami bertiga di rumah." "Bagaimana dengan suami, Mbak? Dia tahu situasi ini?" "Suami saya sedang dinas di Surabaya, tapi saya sudah SMS dia kemarin, ceritakan semuanya. Dia bilang akan pulang hari ini." Sementara saya memberikan keterangan, di ruang sebelah Ibu Lastri dan Dewi juga dimintai keterangan. Saya bisa mendengar suara Ibu Lastri yang terdengar keras sesekali, mencoba membela diri. Sekitar jam 8 pagi, pintu kantor polisi terbuka. Masuk seorang pria paruh baya dengan wanita yang lebih muda di sampingnya. Saya mengenali mereka. Pak Hadi, kepala sekolah tempat saya mengajar, bersama istrinya Bu Siti. "Pak Hadi," saya bangkit berdiri, terkejut. Pak Hadi menghampiri dengan wajah penuh perhatian. "Siti, anakku, kamu baik-baik saja?" Air mata saya yang sudah kering sejak tadi pagi tiba-tiba mengalir lagi. Ada kehangatan dalam nada bicara Pak Hadi yang membuat pertahanan emosional saya runtuh. "Pak, kenapa Bapak bisa ada di sini?" "Tadi pagi Bu Ratna, tetangga kamu yang anaknya sekolah di SD kita, menghubungi saya. Dia ceritakan apa yang terjadi semalam. Saya langsung ke sini sama istri saya." Bu Siti memeluk saya dengan hangat. "Kamu pasti lelah sekali, Nak. Sudah sarapan?" Saya menggeleng. Sejak kemarin sore, saya belum makan apa-apa. "Siti selama ini mengalami ini?" tanya Pak Hadi dengan nada tidak percaya. "Kenapa tidak pernah cerita ke saya?" Saya malu, Pak. Bagaimana saya bisa cerita kalau di rumah saya diperlakukan seperti itu? Saya tidak mau orang tahu." Pak Hadi menghela napas panjang. "Siti, saya sudah bertahun-tahun jadi kepala sekolah. Saya selalu perhatikan guru-guru saya. Belakangan ini saya memang curiga ada yang tidak beres. Kamu sering datang terlambat, mata bengkak, terlihat kelelahan. Beberapa kali saya tanya, tapi kamu selalu bilang tidak apa-apa. Maafkan saya, Pak. Jangan minta maaf. Kamu tidak salah apa-apa.
Yang salah adalah orang-orang yang memperlakukan kamu seperti itu. Bribtu Ratih menghampiri kami. Maaf Pak, Ibu, Anda keluarga dari Mbak Siti? Saya kepala sekolah tempat Siti mengajar. Nama saya Hadi Suprapto. Siti itu guru terbaik di sekolah kami. Dia sangat disiplin, sangat peduli dengan murid-muridnya. Selama 5 tahun dia mengajar, tidak pernah ada masalah. Saya tidak pernah tahu dia mengalami perlakuan seperti ini di rumah. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Pak bisa jadi saksi meringankan kalau nanti kasusnya berlanjut. Di saat yang bersamaan, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Ibu Lastri dan Dewi keluar dengan diantar polisi yang menginterogasi mereka. Wajah Ibu Lastri terlihat lelah dan tidak berdaya. Dewi terlihat menangis, matanya merah dan bengkak. Ketika Ibu Lastri melihat Pak Hadi di sana, wajahnya makin pucat. Pak Hadi dikenal di kompleks kami. Semua orang tahu dia kepala sekolah yang dihormati. Kehadiran beliau di sini menambah malu Ibu Lastri. Bu Lastri, sapa Pak Hadi dengan nada datar. Ibu Lastri hanya menunduk, tidak berani menatap Pak Hadi. Bribka yang tadi menjemput kami keluar dari ruangannya. Baik, sekarang saya ingin klarifikasi beberapa hal. Ibu Lastri dan Dewi sudah memberikan keterangan mereka. Mereka mengakui melempar barang-barang Mbak Siti keluar rumah tengah malam tadi. Tapi mereka bilang itu karena emosi dan tidak bermaksud jahat. Tidak bermaksud jahat, tapi sampai melempar semua barang ke jalanan jam 2 pagi? Tanya Pak Hadi dengan nada tidak percaya. Itu memang dalih mereka, Pak. Tapi kami punya bukti video CCTV yang menunjukkan mereka juga tertawa dan mengejek saat melakukan perbuatan itu. Ini bukan sekedar emosi sesaat. Bribka itu membuka laptopnya dan memutar video CCTV. Semua orang di ruangan itu menonton. Video itu menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana Ibu Lastri dan Dewi dengan sengaja melempar barang-barang saya. Bagaimana mereka tertawa, bagaimana Dewi bahkan sengaja melempar bingkai foto pernikahan saya sampai pecah. Pak Hadi menggeleng-gelengkan kepala melihat video itu. Ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana bisa seorang mertua melakukan ini terhadap menantunya sendiri? Sekarang pertanyaannya, kata Bribka itu sambil menatap saya. Mbak Siti mau melanjutkan kasus ini ke jalur hukum, atau mau diselesaikan secara damai? Semua mata tertuju pada saya. Ibu Lastri menatap saya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada harapan di sana, ada ketakutan, tapi tidak ada penyesalan yang tulus. Sebelum saya sempat menjawab, pintu kantor polisi terbuka lagi. Kali ini yang masuk adalah sosok yang sangat saya kenal, Budi. Suami saya berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah, mata merah, kemeja kusut. Dia pasti langsung naik pesawat pertama dari Surabaya pagi ini, setelah menerima SMS panjang saya semalam. Siti! Dia berlari menghampiri saya, memeluk saya erat. Maafkan aku tidak ada di saat kamu membutuhkan aku. Saya menangis di pelukannya. Semua emosi yang saya tahan sejak tengah malam tadi, akhirnya meledak. Saya menangis sejadi-jadinya. Melepaskan semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua kelelahan yang saya rasakan. Budi! Ibu Lastri mencoba menghampiri kami. Tapi Budi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ibunya tidak mendekat dulu. Ibu, tunggu dulu. Saya perlu bicara dengan istri saya, kata Budi dengan tegas. Dia membawa saya ke sudut ruangan yang lebih tenang. Sayang, ceritakan semuanya ke aku, dari awal. Dengan suara bergetar, saya menceritakan semuanya. Tidak hanya kejadian semalam, tapi juga semua yang terjadi selama 3 tahun pernikahan kami. Tentang bagaimana gaji saya dikontrol, tentang bagaimana saya tidak boleh pulang ke rumah orang tua tanpa izin, tentang semua kata-kata kasar yang harus saya dengar setiap hari, tentang tamparan kemarin sore. Saya tunjukkan foto-foto di HP saya. Saya tunjukkan video CCTV. Saya ceritakan detail demi detail yang mungkin tidak pernah benar-benar saya ceritakan sebelumnya karena selalu saya pendam sendiri. Budi mendengarkan dengan wajah yang berubah dari sedih menjadi marah. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ketika saya selesai bercerita, dia memeluk saya lagi. Maafkan aku, Siti. Maafkan aku yang egois. Aku tahu ibu dan Dewi keras, tapi aku tidak tahu mereka sampai sejauh ini. Aku selalu bilang kamu harus sabar, harus mengalah, tanpa tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Maafkan aku. Budi, aku sudah tidak kuat lagi. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dan kali ini aku akan berdiri di pihak kamu. Aku janji. Budi melepaskan pelukannya dan berjalan menghampiri ibunya. Ibu Lastri menatap anaknya dengan harapan. Mungkin mengira Budi akan membelanya seperti biasa. Ibu, kata Budi dengan suara yang tegas tapi terkontrol. Kenapa ibu lakukan ini sama istri saya? Budi, dengar dulu penjelasan ibu. Dia yang
Tidak, suara Budi meninggi, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Saya sudah dengar semuanya dari Siti. Saya sudah lihat video CCTV. Saya tahu apa yang terjadi. Dan saya tidak mau dengar pembelaan ibu lagi. Ibu Lastri terdiam, terkejut dengan reaksi anaknya. Selama ini Budi selalu menurut padanya, selalu membela ibunya dalam konflik apapun dengan saya. Ini pertama kalinya Budi berbicara seperti ini pada ibunya. Budi, ibu kan cuma mau yang terbaik untuk kalian. Suara Ibu Lastri mulai bergetar. Yang terbaik dengan menampar istri saya, dengan mengontrol gajinya, dengan melempar semua barang-barangnya ke jalanan tengah malam. Itu yang ibu sebut yang terbaik. Dewi mencoba membela ibunya. Kakak, jangan salahkan ibu. Kakak ipar yang... Dewi, cukup. Budi menghentikan adiknya dengan tatapan tajam. Kamu juga sama. Kamu ikut tertawa waktu melempar barang-barang Siti. Kamu bahkan sengaja hancurkan foto pernikahan kami. Apa kamu tidak punya hati? Dewi menunduk, tidak bisa menjawab. Budi kembali menatap ibunya. Ibu, saya kerja keras di luar kota, pulang seminggu sekali, semua demi keluarga. Demi ibu, demi Dewi, demi Siti. Tapi ternyata, saat saya tidak ada, kalian menyiksa istri saya. Orang yang seharusnya kalian hormati dan sayangi sebagai bagian dari keluarga. Budi, jangan begitu sama ibu. Ibu kan yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Ibu Lastri mulai menangis. Saya tahu, Bu, dan saya tidak akan pernah lupa jasa ibu. Tapi bukan berarti ibu bisa memperlakukan istri saya seperti itu. Siti juga manusia, Siti juga punya perasaan, Siti juga punya hak untuk dihormati. Bribka yang mengamati situasi ini menghampiri kami. Maaf mengganggu, tapi kita perlu selesaikan masalah ini. Mbak Siti, apakah Anda mau lanjutkan kasus ini atau ada keinginan untuk mediasi damai? Semua mata kembali tertuju pada saya. Ini keputusan terbesar dalam hidup saya. Kalau saya lanjutkan ke jalur hukum, Ibu Lastri dan Dewi bisa kena sanksi, reputasi keluarga akan hancur, hubungan dengan Budi mungkin akan terganggu. Tapi kalau saya damai begitu saja, akankah mereka berubah? Atau mereka akan mengulanginya lagi? Saya melirik Budi. Dia mengangguk, memberi isyarat bahwa dia akan mendukung keputusan apapun yang saya ambil. Saya menarik napas panjang. Pak Polisi, saya tidak ingin masalah ini sampai ke pengadilan. Tapi saya juga tidak mau ini dianggap selesai begitu saja dan kemudian terulang lagi. Maksud Mbak? Saya mau mediasi damai, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijamin tidak akan dilanggar. Bribka mengangguk. Baik, itu bisa diatur. Syaratnya apa saja? Saya menatap Ibu Lastri dan Dewi. Mereka berdua menunduk, tidak berani menatap saya. Saya bisa melihat tubuh Ibu Lastri gemetar, entah karena takut, marah, atau malu. Pertama, Ibu Lastri dan Dewi harus minta maaf secara terbuka. Bukan hanya ke saya, tapi juga di depan tetangga-tetangga yang menyaksikan kejadian semalam. Ibu Lastri tersentak, mengangkat kepalanya. Minta maaf di depan tetangga? Itu adalah penghinaan terbesar bagi kebanggaannya. Tapi dia tidak dalam posisi untuk menolak. Kedua, saya dan Budi akan pindah dari rumah itu. Kami akan cari tempat tinggal sendiri. Budi mengangguk setuju. Aku sudah putuskan itu dari tadi, sayang. Ketiga, gaji saya tidak boleh dikontrol lagi. Itu hak saya, dan saya yang akan mengatur sendiri. Keempat, hubungan dengan keluarga tetap dijaga, karena saya percaya nilai keluarga itu penting dalam budaya kita, tapi dengan batasan yang jelas. Tidak ada lagi perlakuan yang merendahkan, tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi kontrol berlebihan. Bribka mencatat semua poin yang saya sebutkan. Ada lagi, Mbak? Terakhir, semua poin ini harus dibuat dalam pernyataan tertulis ditandatangani di depan pihak kepolisian dan saksi. Jadi kalau dilanggar, saya punya dasar hukum yang kuat. Baik, itu bisa kita atur. Bribka menatap Ibu Lastri. Bu Lastri, Mbak Dewi, apakah Anda berdua setuju dengan syarat-syarat ini? Ibu Lastri dan Dewi saling berpandangan. Mereka tahu mereka tidak punya pilihan. Kalau mereka menolak, kasus ini akan lanjut ke jalur hukum, dan mereka bisa menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat. Kami setuju, kata Ibu Lastri dengan suara pelan, hampir berbisik. Mbak Dewi? Dewi mengangguk, masih dengan mata berkaca-kaca. Baik, kalau begitu kita buat surat perjanjian damai. Tapi sebelumnya, sebagai tahap pertama, saya minta Ibu Lastri dan Dewi meminta maaf ke Mbak Siti di sini dulu. Ruangan menjadi sunyi. Ibu Lastri berdiri kaku, tangannya mengepal di samping badan. Minta maaf adalah hal yang paling berat baginya. Wanita yang selalu merasa paling benar, yang tidak pernah mau mengakui kesalahan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dengan langkah gontai, Ibu Lastri menghampiri saya.
Dia berdiri di depan saya, tapi masih tidak menatap mata saya. Matanya memandang ke lantai, ke samping, kemana saja, kecuali ke mata saya. "Siti," suaranya serak. "Maafkan saya atas apa yang terjadi semalam. Saya kelepasan." Kata-kata itu keluar dengan susah payah dari mulutnya. Saya bisa melihat bahwa ini sangat berat baginya. Tapi apakah ini penyesalan yang tulus, atau hanya karena dia terpaksa? "Ibu," kata saya pelan, "saya tidak hanya minta maaf untuk semalam, tapi untuk semua perlakuan selama 3 tahun ini." Ibu Lastri tersentak, rahangnya mengeras, tapi kemudian dia menghela napas panjang, seperti melepaskan semua ego yang dia pegang selama ini. "Maafkan saya, Siti, untuk semuanya." Kali ini suaranya terdengar lebih tulus. Mungkin bukan penyesalan sepenuh hati, tapi setidaknya ada pengakuan atas kesalahan. Dewi juga maju, berdiri di samping ibunya. "Kakak ipar, maaf, saya ikut-ikutan ibu dan tidak mikir perasaan kakak." Saya menatap mereka berdua. Bagian dari hati saya masih sakit, masih marah. Tapi bagian lain mengingatkan saya tentang ajaran yang Mama selalu tanamkan. Pengampunan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya terima permintaan maaf ibu dan Dewi. Tapi saya harap ini adalah awal dari perubahan yang nyata, bukan hanya karena terpaksa. Bripka tersenyum tipis. "Baik, sekarang kita proses surat pernyataannya. Mohon semua pihak duduk." Selama 1 jam berikutnya, kami duduk di ruangan itu, sementara polisi membuatkan surat perjanjian damai. Semua poin yang saya sebutkan tadi ditulis dengan detail, termasuk konsekuensi kalau dilanggar. Pak Hadi dan istrinya tetap menemani saya, memberikan dukungan moral. Budi duduk di samping saya, menggenggam tangan saya erat sepanjang proses. Ketika surat sudah selesai, semua pihak membaca dan menandatangani. Ibu Lastri menandatangani dengan tangan gemetar. Dewi menandatangani sambil menahan tangis. Saya menandatangani dengan perasaan lega bercampur cemas. Lega, karena akhirnya ada kejelasan. Cemas tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Baik, surat perjanjian damai sudah ditandatangani. Saya harap semua pihak bisa menjalankan poin-poin yang sudah disepakati dengan baik. Kalau ada pelanggaran, silakan lapor kembali ke kami, kata Bripka sambil menyerahkan salinan surat kepada masing-masing pihak. Kami keluar dari kantor polisi sekitar jam 11 siang. Matahari sudah tinggi, cuaca panas. Tapi saya merasa seperti baru saja melewati malam terpanjang dalam hidup saya. Pak Hadi memeluk saya sekali lagi sebelum pulang. "Siti, kalau butuh apa-apa, jangan ragu hubungi kami ya. Kamu bukan sendirian." "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak untuk semuanya." Setelah Pak Hadi dan istrinya pulang, tinggal kami berempat. Saya, Budi, Ibu Lastri, dan Dewi. Suasana canggung menyelimuti kami. "Kita pulang dulu ya. Ambil barang-barang Siti," kata Budi memecah keheningan. Kami naik taksi online kembali ke kompleks. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Saya dan Budi duduk di barisan tengah, Ibu Lastri dan Dewi di belakang. Ketegangan di dalam mobil terasa begitu kental. Sesampainya di kompleks, saya melihat barang-barang saya sudah dikumpulkan rapi di teras rumah. Pak RT dan beberapa tetangga sudah membantu mengumpulkan dan melindunginya dari panas matahari. Mereka semua sudah tahu tentang kejadian tadi pagi, kedatangan polisi. Kami yang dibawa ke kantor polisi. Berita pasti sudah menyebar ke seluruh kompleks. "Siti, sudah kami kumpulkan semuanya. Semoga tidak ada yang hilang ya," kata Pak RT. "Terima kasih Pak RT, terima kasih banyak." Budi mulai mengangkat barang-barang itu. "Pak RT, boleh saya pinjam mobil Bapak sebentar untuk angkut barang-barang ini?" "Oh, boleh-boleh Bud, tunggu sebentar ya." Sementara menunggu Pak RT mengambil kunci mobil, beberapa tetangga menghampiri saya. Bu Ratna, Bu Sari, bahkan Bubu, yang biasanya cuek, kini datang dengan wajah penuh empati. "Siti, kamu hebat berani berdiri untuk diri sendiri," bisik Bu Ratna. "Kami sebenarnya sudah lama tahu kamu diperlakukan tidak baik di rumah itu, tapi tidak berani bilang apa-apa," tambah Bu Sari. Ibu Lastri dan Dewi berdiri di teras rumah, mendengar bisikan-bisikan para tetangga. Wajah mereka terlihat malu dan tidak nyaman. Reputasi mereka di kompleks ini sudah hancur. Setelah mobil Pak RT datang, Budi dan beberapa bapak-bapak membantu mengangkat barang-barang saya ke mobil. Saya masuk ke rumah untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal di kamar. Ketika saya masuk, rumah yang selama 3 tahun saya tinggali ini terasa sangat berbeda. Tidak lagi terasa seperti rumah, tapi seperti tempat asing yang penuh kenangan buruk. Saya mengambil beberapa dokumen penting, foto-foto, dan barang-barang pribadi lainnya.
Dewi berdiri di pintu kamar, memperhatikan saya mengepak barang. Kakak, benar-benar mau pergi? Saya berhenti sejenak menatap adik ipar saya ini. Ini yang terbaik untuk kita semua, Dewi. Tapi, nanti siapa yang masak? Siapa yang beresin rumah? Saya tersenyum miris. Bahkan di saat seperti ini, yang dipikirkan adalah siapa yang akan mengurus pekerjaan rumah. Dewi sudah dewasa, saatnya belajar mengurus rumah sendiri. Setelah semua barang dikumpulkan, Budi memanggil saya. Siti, ayo kita pergi. Saya keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Ibu Lastri berdiri di teras, memandangi kami dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kelegaan di wajahnya, tapi juga ada kekhawatiran. Mungkin dia baru sadar, tanpa saya, rumah itu akan terasa kosong. Ibu, kata Budi sebelum kami pergi, saya akan tetap mengirim uang untuk kebutuhan rumah setiap bulan. Tapi saya dan Siti perlu waktu untuk membangun kehidupan kami sendiri. Saya harap ibu bisa mengerti. Ibu Lastri hanya mengangguk pelan. Kami naik ke mobil dan meninggalkan kompleks itu. Saya menoleh ke belakang sekali lagi, melihat rumah yang selama 3 tahun menjadi penjara saya. Tapi kali ini, saya tidak merasa sedih. Saya merasa bebas. Kita mau kemana dulu? Tanya Budi sambil menyetir. Ke rumah mama papa dulu boleh. Saya kangen mereka. Budi tersenyum. Tentu sayang. Aku juga harus minta maaf ke mertuaku karena tidak bisa jaga anak mereka dengan baik. Perjalanan ke rumah orang tua saya memakan waktu sekitar 30 menit. Rumah kecil di pinggir kota, sederhana tapi penuh kehangatan. Begitu mobil parkir, Mama sudah keluar dari rumah dengan wajah cemas. Siti, anakku, Mama memeluk saya erat begitu saya turun dari mobil. Bu Ratna tadi, WhatsApp Mama, cerita apa yang terjadi? Kenapa tidak bilang ke Mama kalau kamu mengalami itu? Saya menangis di pelukan Mama. Pelukan yang hangat, yang tulus, yang tidak ada syaratnya. Berbeda dengan semua yang saya alami di rumah mertua. Maafkan Siti, Ma. Siti malu, tidak mau Mama Papa khawatir. Papa keluar dari rumah dengan wajah serius. Dia menatap Budi dengan tajam. Budi, masuk. Kami semua masuk ke rumah. Di ruang tamu yang kecil itu, Papa duduk di kursi favoritnya, menatap Budi dengan tatapan yang membuat Budi menunduk. Pak, saya minta maaf, kata Budi sebelum Papa sempat bicara. Saya sudah gagal sebagai suami. Saya tidak bisa melindungi istri saya sendiri. Kamu tahu Budi, 3 tahun lalu waktu kamu mau menikahi Siti, saya ragu. Saya bilang sama istri saya, anak orang kaya itu biasanya susah, nanti Siti yang susah. Tapi Siti yakin sama kamu. Dia bilang kamu baik, kamu mencintainya. Saya percaya sama anak saya, maka saya izinkan kalian menikah. Budi tetap menunduk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi ternyata kekhawatiran saya benar. Siti diperlakukan seperti pembantu di rumahmu. Bahkan lebih buruk dari pembantu, karena pembantu masih punya hak dan gaji mereka sendiri. Saya tahu, Pak, dan saya tidak bisa meminta maaf sebesar apapun untuk menebus semua ini. Yang saya mau bukan permintaan maaf, Budi. Yang saya mau adalah komitmen. Komitmen bahwa, mulai sekarang, kamu akan berdiri sebagai suami yang sebenarnya, yang melindungi istri, yang mengutamakan kebahagiaan keluarga kecil kalian, bukan selalu nurut sama ibumu. Budi mengangkat kepalanya, menatap Papa dengan mata berkaca-kaca. Saya berkomitmen, Pak. Mulai hari ini, Siti dan keluarga kecil kami adalah prioritas saya. Saya sudah minta mutasi ke kantor cabang Jakarta, supaya tidak perlu sering dinas. Saya akan cari apartemen untuk kami. Saya akan jadi suami yang lebih baik. Papa menatap Budi cukup lama, seperti menimbang keseriusan kata-katanya. Kemudian dia mengangguk. Baik, saya percaya sama kamu sekali lagi. Tapi kalau kamu mengecewakan anak saya lagi, tidak akan ada kesempatan ketiga. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak lagi. Mama mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Sudahlah, yang penting kalian baik-baik sekarang. Siti, Budi, kalian tinggal di sini dulu sampai dapat apartemen ya. Rumah ini kecil, tapi selalu ada tempat untuk anak mama. Dan untuk pertama kalinya sejak tengah malam tadi, saya tersenyum. Senyum lega, senyum bahagia. Saya pulang. Saya pulang ke tempat di mana saya dihargai, di mana saya dicintai tanpa syarat. Malam itu adalah malam pertama saya tidur nyenyak dalam 3 tahun.